ada 11 ayat yang menjadi tema kita. Oh, kok 11 ayat sih? Iya. Menjadi tema besar kita untuk mengurai bahwa individu yang berkelompok yang kemudian menjadi masyarakat itu pasti mempunyai ikatan-ikatan yang dengan ikatan-ikatan itu membedakan dirinya dari yang lain. Sehingga kelompok orang itu bisa diidentik sebagai kelompok yang mana. Ya. Jadi manusia itu sebagai makhluk sosial itu membentuk komunitas, membentuk masyarakat, membentuk persekutuan, ya, perkumpulan, perhimpunan, ya, yang sebenarnya setiap individu yang ada di dalamnya itu memiliki karakteristik atau memiliki orientasi, memiliki arah, memiliki tujuan yang itu bisa membedakan satu dengan yang lain di dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Segampangan ngono ya. Jadi masuk sampean iki ning ndi wae, kalau jenengan itu sudah memiliki orientasi yang sama dengan kondisi masyarakat tertentu, walaupun sampean di mana saja, maka orientasi yang menjadi tujuan jenengan di dalam kehidupan sosial pasti akan nampak di sana beda. Ya. Nah, ini pentingnya membicarakan mengenai sistem sosial dan struktur sosial. Ya. Maka di dalam ayat 148 itu Allah menyebut dengan kalimat likullin wijhatun. Maka kulinnya itu merujuk dalam pengertian yang real itu menjadi tidak hanya individu, tapi maksudnya kulin ay kulli ummatin. Nanti di dalam proses sosiologinya begitu. Setiap daripada komunitas masyarakat, perkumpulan masyarakat itu punya yang namanya kiblat atau arah atau orientasi. Nah, sekarang kita punya namanya dakwah komunitas ya Pak ya. Kita punya konsep dakwah komunitas yang tahun 60-an itu sebenarnya sudah muncul namanya dakwah jamaah. Ya. Dakwah jamaah, gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Maka kita biasanya kalau ngaji tidak banyak orangnya itu, ya kelompok-kelompok kecil dan kita tidak terlalu berlebih-lebihan. Ya sekedarnya di dalam ngaji itu paling suwe sak jam ngono wis bokonge kaya dijusesi karo dom paku gitu. Tapi kemudian setelah kita ngaji ada perilaku yang menunjukkan bahwa cara ngaji kita punya perbedaan dengan cara ngaji yang ada di luar kita. Apa? Ada amal-amal maslahah. Ada amal-amal kesolihan yang itu kemudian ditujukan untuk bukan dirinya tetapi untuk sesama manusia. Nah, sehingga ngajinya kita itu ngaji yang menggerakkan jiwa kita, pikiran kita untuk memberi makna tentang kehadiran kita yang nikmatnya diberikan kepada sesama. Nah, bukan untuk kita nikmati sendiri, gitulah ya. Orientasinya menjadi begitu, walaupun jumlahnya sedikit, tetapi jumlah yang sedikit itu kemudian punya kontribusi real dalam tata laku, dalam realita sosialnya. Nah, itu sangat bergantung wijhatun wa muwalliha. Sangat bergantung kepada wijhah. Ya, arah, orientasi atau kiblat makosid, tujuan. Ya. Jadi itu sangat bergantung. Ini mungkin saya pernah baca tafsir Al-Manar itu memang sistem ini yang paling rumit untuk diurai. Jadi ayat ini sangat pelik untuk diuraikan dengan realita kehidupan manusia. Tetapi justru ini adalah merupakan sistem dan prinsip-prinsip yang mendasar. Jadi ini awak dhewe iki rumangsa dadi
masyarakat, tetapi tidak memiliki rasa keterkaitan dengan norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat, itu jane kita nggak punya jiwa bermasyarakat itu. Karena jiwa bermasyarakat terletak kepada kemauan untuk tunduk pada sistem yang ada. Itulah beratnya kita di dalam kehidupan sosial, ya, sehingga harus berani mengesampingkan tujuan-tujuan pribadi untuk diluruhkan dalam tujuan-tujuan komunitas atau masyarakat. Jadi ketika berbicara mengenai sistem harus ada orientasi, harus ada fokus, ada maksud, ada tujuan yang jelas, dan itu menjadi arah dari semua yang terlibat dan yang bersekutu di dalamnya. Maka istilahnya menggunakan wijhatun. Sedang kita melihat ayat 142 dan 149, itu kata ganti yang dipakai di dalam penyebutan orientasinya itu dari jamak pertama, ya, jamak pertama. Kemudian untuk menunjuk terhadap itu adalah bagian dari arah. Sedangkan sebenarnya ayat yang berikutnya itu berbicara tentang mengenai karakteristik daripada masyarakat yang sebenarnya tidak terkait langsung, tetapi dia merupakan jumlah iktirad, jumlah yang mengalihkan dari orientasi pembicaraan yang pertama. Jadi pada prinsipnya ketika kita membaca ayat-ayat itu tadi menunjukkan pada kita bahwa memang ada kata, ada diksi yang itu menjadi urgen. Kalau kita mau telaah, maka kata itu adalah sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu adanya wijhah. Adanya wijhah, orientasi, maksud, tujuan. Kemudian pada paragraf berikutnya kata ummah, ini masih bicara lugawi, ya. Nah, ini bahasa lugawiyah, ya. Kata ummah dan wijhah dalam ungkapan di atas disebutkan dalam bentuk nakirah. Ummah dalam bentuk nakirah, wijhah dalam bentuk nakirah. Nakirah itu kata benda tak tertentu yang berarti umum. Ya, lawannya makrifat. Makrifat itu kata ganti yang sudah definitif, yang sudah khusus. Ya. Ini nakirah masih umum, ummatun maupun wijhah, orientasi, tujuan atau komunitas atau masyarakat yang disebut di dalam ayat ini masih umum. Masih umum. Yo isok masyarakat apa wae tergantung wijhahnya. Ya. Tergantung orientasinya, tergantung tujuannya, tergantung kiblah arah yang disepakati oleh mereka. Ngapunten, kalimat disepakati itu tidak diketahui siapa yang menyepakatkan. Ya, tidak diketahui siapa yang menyepakatkan. Jadi manusia itu punya kecenderungan secara alami di dalam ilmu psikologinya itu sesuai kebutuhan yang ada. Manusia itu cenderung untuk bergabung. Manusia itu cenderung untuk menyandarkan. Jadi asli manusia itu dikasih orientasi sendiri, itu kadang-kadang nggak ngerti, Pak. Coba sampean ditakoni, apa sampean ngaji ning kene? Lah bingung jawabnya. Bingung. Apa sampean kok mangan? Apa sampean kok turu? Apa sampean kok bingung. Kenapa? Karena umumnya tidak pernah bertanya dengan apa yang sedang ada pada dirinya. Tapi dia berikut pada apa yang ada di sekelilingnya. Makanya kemudian menjadi teorinya itu ya teori perubahan perilaku itu diantaranya dipengaruhi oleh kebutuhan. Jika kebutuhannya itu dipenuhi di tempat itu, gayeng, Pak. Sampai ini masih gak mulai gak apa-apa. Gur nek lungguh ngene digaji, Pak. Ya, kan butuh untuk memenuhi kebutuhan yang lain, kesehatannya dijamin,
Saya yakin gak kira mulai sampean. Ya. Kayak kopi, genti ketan, genti mana susu, genti mana apa rawon gitu ya. Wis pokoknya nang kene iki ana ping 4 ngono ae. Ping 4 kaitannya dengan ngopi dan kok nyusu. Ngopi kemudian makan ya. Pak Habib ini ya. Nah, itu kemudian saya yakin semua akan, apalagi kemudian yang di rumahnya sana juga dipenuhi gitu ya. Nah, jadi maka tidak diketahui siapa yang itu artinya menyatukan orang kemudian memilih satu wijah, ya, satu fokus, satu maksud, satu tujuan, satu arah, satu kiblat. Padahal aslinya ya kita itu dari individu yang berbeda-beda. Kita dari individu yang berbeda-beda. Tapi nek dipikir mana, kita itu berbeda, tetapi esensi kita, substansi kita itu sama, yaitu Bani Adam. Aneh ya, Bani Adam. Kuwabe iki Bani Adam. Manusia itu Bani Adam. Isek dulurmu dhewe, ora Yahudi, ora Nasrani, ora ateis, ora teis, semuanya itu bolo dewe, dulur dewe. Ya. Tetapi orientasi hidup, wijah itu di dalam kemudian mereka su'uba wa qabaila, berumat tadi itu beragam. Nah, ayat ini masih bicara bahwa wijhatun dan ummatun, kata yang dipilih di ayat yang kita baca itu masih bersifat nakiro, masih bersifat umum, belum terdefinisikan secara khusus. Sesuai